Lah, teman-teman saya ada di kamar, terus siapa yang mandi ya tadi? Yang jalan di tangga itu siapa? Yang bikin saya kaget, yang ngetuk pintu rumah. Ada yang mengetuk, tapi pas saya lihat, kok nggak ada siapa-siapa ya? Kali ini saya akan bercerita tentang kisah dari Cynthia yang PKL dan mengontrak selama PKL di kontrakan yang berhantu. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini serta like video ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe. Thank you. Pada tahun 2001, Kak Cynthia ini PKL di salah satu desa. Bukan desa penari, tapi desa ini berada di daerah Garut. Dia berangkat dari Tasikmalaya. Dia berangkat bersama teman-temannya, ada bertiga. Dan di kontrakan yang akan dikunjungi oleh Kak Cynthia ini ada temennya juga 2 orang. Jadi dia menggantikan temennya yang 2 itu untuk PKL di sana. Jadi bergantian lah, rolling. Nah, dia datang ke sana, singkat cerita datang ke sana tidak merasakan hal-hal yang di luar nalar. Malam pertama sekitar jam 11-an dia mulai kayak mengenali rumah itu lebih dalam. Ya kesukaan dia itu kayak jalan-jalan malam gitu. Ya waktu masih di kotanya di Tasik, memang rumahnya agak di kota juga. Jadi pas ketika datang ke kampung PKL itu, yang sedang PKL itu, memang rada dalam lah ya, kampungnya itu rada dalam. Jauh ke keramaian gitulah. Nah, dia jalan-jalan mengintari kontrakan itu. Jadi dia jalan di depannya, terus kan ada 2 lantai. Nah, dia naik-naik ke atas, terus lihat-lihat dari atas keliling rumah itu gitu. Jadi memang pas dia datang itu pas sore-sore gitu. Jadi dia sempat istirahat dulu lah. Setelah itu dia main ke belakang rumahnya, jadi lewat depan gitu. Jadi memang di samping-sampingnya tuh kebun-kebun gitulah. Jadi rumahnya besar, jadi dia melihat situasi di belakangnya. Memang suka kayak gitulah ya. Saya juga nggak ngerti kesukaannya yang horor juga gitu. Dia ke belakang dan dia ngelihat ada satu pintu di belakang. Memang itu nggak bisa dibuka. Ya dia belum cari tahu tuh pintu apa tuh yang ada di sana. Ya tembusnya kemana kurang tahu juga dia. Nah singkat cerita dia tidur. Besoknya dia kerja, singkat cerita pulang PKL itu sekitar jam 4 jam 5-an ya bersama teman-temannya. Nah, setelah itu bersih-bersih lah ya, mandi gitu ya, mandi. Dan pas ketika sudah beres mandi dia kepikiran lagi nih. Oh iya, malam saya sempat menemukan satu pintu yang nggak bisa dibuka. Terus dia nanyain kan ke temen yang 2-nya itu, karena yang dua pertama itu sudah pulang. Nanyain kan, itu di belakang ada pintu apa ya, nyambungnya kemana. Setelah dia cari tahu sendiri, ternyata pintu itu kayak gudang penyimpanan lagi lah, yang tembusnya ke bawah tangga gitu. Ini tangga, nah di bawahnya kan suka ada ruangan-ruangan gitu. Nah tembus ke situ. Dia penasaran banget mungkin ya sama si ruangan itu. Dia nanyain ke temennya, kamu tahu nggak ada pintu di belakang rumah yang nggak bisa dibuka, katanya gitu. Jangan pernah kamu masuk ke sana, jangan pernah kamu nyoba untuk mendobraknya, karena saya dikasih tahu oleh pemilik rumah itu pintunya memang susah dibukanya dan jangan pernah dibuka. Ada pertanyaan kan, kenapa pintu itu tidak boleh dibuka? Nah, Kak Cynthia ini dikasih plot twist kayak gitu, dia malah tambah penasaran, tambah gelisah karena penasarannya itu. Singkat cerita besoknya dia udah kerja, pulang lagi. Dia pulang sendiri, nggak bareng sama temennya yang 2 itu.
Pulang sendiri sekitar, memang itu agak sorean sih, setengah enaman. Dia pulang sendiri, dan pas begitu dia pulang, dia kaget ada nenek-nenek yang duduk tepat di tangga. Jadi posisinya ketika buka pintu, sebelah kanan itu langsung tangga ke atas lantai 2. Ya, di bawahnya ada 2 kamar, 1 kamar mandi, ada ruang tamu depan kamarnya, seperti itulah. Dia kaget, lah gitu kan, kok ada nenek ini di dalam sini, masuknya lewat mana? Dia pikir itu yang punya rumah gitu. Dia udah positive thinking, itu yang punya rumah gitu. Nah, dia tanya, "Bu, punten sareng sahanya?" Ibu itu menjawab, "Ulah jorok, kedah bersih, ulah micen getih, di mana wae." Nah, dia bingung dong. Loh, saya kan di sini baru, mungkin bisa dihitung baru 3 hari. Mungkin yang dibilang nenek itu, darah itu mungkin bekas apa ya? Bekas darah wanita ya, haid wanita. Nah, dia, loh saya sama teman-teman saya belum ada yang haid di tempat ini. Mungkin ya yang udah pulang teman saya. Terus dia jawab, "Mohon Bu, puntennya rerencangan abdi, ulah tepikeun kajadian deui, micen ka mana wae." Tiba-tiba nenek itu naik ke atas. Jadi dia pikir itu yang punya rumah lah pokoknya ya. Nah, naik ke atas neneknya, dia ya dengan cueknya, karena ya itu orang gitu. Dia ke kamar, beres-beres, mandi. Ya udah beres-beres di kamar, mandilah dia. Mandi. Setelah beres mandi, dia ke atas nih. Itu udah jam 6, udah maghriban lah. Dia naik ke atas sambil nyalain lampu. Dan kagetnya ketika seluruh ruangan dinyalain sama si Kak Cynthia ini, nenek-neneknya nggak ada. Kemana nenek-neneknya? Dia udahlah cuek, dia ke bawah lagi. Nggak begitu lama temennya datang, yang 2 itu. Ya biasa ngobrol. Dia nggak nyeritain ke temennya karena memang salah satu dari temennya itu sangat penakut sekali. Malam telah tiba. Ketika jam 1 malam, dia ke air untuk berniat wudhu dan sholat malam. Karena memang kamar yang di atas ada 1 dan tidak dipakai, dia mencoba atau memakai kamar itu untuk sholat tahajud. Nah, dia pikir pengen khusyuk, pengen serius ibadahnya. Jadi dia ke atas dan dia sholat. Ketika dia sholat, ini bener kejadian, gue sampai merinding. Jadi pas ketika dia sholat tahajud, dia merasakan ada yang mengikuti di belakangnya. Memang posisinya berhadapan dengan kaca gitu. Dia sempat merasakan gak nyaman dan melihat ke depannya ada kaca. Jadi dia melihat pantulan kaca, apakah ada orang di belakang. Tapi dia rasa kayak ada orang yang ikut sholat juga. Pas ketika dia lihat kaca, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, dan nggak ada yang ngikutin dia di belakang. Nah, dia sudah beres sholat, menyelesaikan sholat, sedang ngaji. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, bukan kamar, pintu rumah. 1:30, jam 1-an lah. Ada yang mengetuk pintu. Cek. Dia bingung. Jam segini ada yang bertamu. Dia ke bawah.
Dia menyelesaikan ngajinya dulu, masih pakai setelan sholat, pakai kerudung. Dia ke bawah, dia buka, nggak ada siapa-siapa, nggak ada barang atau apa, mungkin ya paket atau apa, nggak ada sama sekali. Dia ke atas lagi untuk melanjutkan lagi sholat, mengaji. Gak begitu lama ada suara yang jalan di tangga, tapi posisinya dari atas ke bawah. Loh, ada apa lagi ini? Dia mengabaikan lah ya, udahlah nggak apa-apalah. Itu mungkin si Rima yang bangun dan melihat saya lagi ngaji terus turun lagi. Dia pikirnya seperti itu. Dan setelah beres mengaji, dia mendengar ada suara yang mandi di kamar mandi, yang bener-bener kayak orang mandi. Gimana lah kayak orang mandi gitu. Nah, di posisi ini langsung dia merasa ketakutan sekali. Dia dengan bacaan yang dia punya, dia ke bawah. Dia duduk dulu di atas tangga dan memastikan itu orang yang mandi di sini atau di mana gitu. Ternyata benar ada yang mandi. Sampai airnya juga kelihatan lah ya. Di bawahnya itu memang dinyalain di ruang tamunya. Kamar mandi, airnya kelihatan sama dia gitu. Dari pintu kamar mandi kelihatan lah. Kalau misalkan mandi, airnya kelihatan lah gitu kan, ada percikan gitu kan. Dia langsung turun ke bawah, ke kamar memastikan teman-temannya ada yang keluar dan mandi enggak. Dia memastikan ternyata ada dua-duanya. Setelah dia memastikan dan melihat ada temannya di kamar, dia balik lagi langsung melihat. Cuman pada saat itu tiba-tiba yang mandinya berhenti. Seperti tidak terjadi apapun. Dia dengan beraninya membuka pintu. Pasti lihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Dia kaget karena ditambah dia melihat ada bunga 7 rupa di dalam kamar mandinya. Masih ketika dia ngebalik badan, jadi posisinya langsung membalik badan berhadapan dengan pintu rumah yang ada kacanya gitu. Ada sosok nenek-nenek tepat di depan pintunya sedang memperhatikan Kak Cynthia. Dia kaget, dia sampai terjatuh ya, saking kagetnya. Dan nenek-nenek itu yang sempat ngobrol dengan Kak Cynthia di tangga. Nah, di posisi itu dia sambil ngeliatin si sosok nenek-nenek, tapi nenek-neneknya dia dadah melambaikan tangan ke Kak Cynthia dan lalu dia mundur, terbang mundur dan menghilang. Mungkin cerita dari Kak Cynthia menutup cerita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan di Kui Project. Bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor, kalian bisa DM saya di Instagram @ramdan_ands. Akhir kata dari saya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung saya dan subscribe dan aktifkan loncengnya serta like and share juga kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bahwa sekarang saya bercerita pengalaman horor. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.